Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan pagi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Eko dan karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai gaya kepemimpinan transformasional. Istilah kepemimpinan transformasional pertama kali dicetuskan oleh Downton pada tahun 1973. Hal itu muncul sebagai pendekatan penting untuk kepemimpinan, dimulai dengan karya klasik oleh sosiolog politis James Max yang bertajuk Leadership pada tahun 1978. Menurut James dalam Muhammad Karim, kepemimpinan transformasional adalah sebuah proses pemimpin dan para bawahannya berusaha untuk mencapai tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Dalam Islam, kepemimpinan sangat diperlukan karena pemimpin adalah motor penggerak untuk melakukan sebuah perubahan dan sebagai nahkoda untuk membimbing dan mengarahkan agar tidak tersesat di dalam jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan yang selalu memberikan tauladan kepada pengikutnya tidak hanya dengan ucapan, tetapi dengan tindakan yang nyata. Hal itu sesuai dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah. Di dalam BMT ini, gaya kepemimpinan melibatkan pemimpin yang memotivasi, menginspirasi, dan mengembangkan anggota timnya. Pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan ini mendorong anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka. Pertanyaan, mengapa perusahaan membutuhkan gaya kepemimpinan transformasional? Berikut beberapa alasan mengapa perusahaan membutuhkan tipe kepemimpinan ini. Yang pertama, bisa memotivasi karyawan. Seorang dengan transformational leadership menjadi role model atau teladan bagi para karyawannya. Hal ini tentu akan melibatkan karyawan merasa termotivasi dan berkembang sesuai dengan panutannya, sehingga bisa meningkatkan produktivitas karyawan dan memajukan perusahaan di saat yang bersamaan. Yang kedua, tidak ada gap dengan atasan. Transformational leadership adalah gaya kepemimpinan yang menyukai keakraban dengan deep connection, sehingga karyawan akan merasa tidak ada gap dengan atasan. Hal ini tentunya membuat komunikasi terjalin dengan baik dan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah banyaknya inovasi baru bermunculan. Seorang pemimpin dengan transformational leadership adalah orang yang tidak kaku dan selalu ingin melakukan inovasi. Pemimpin tersebut tidak takut untuk mengutarakan pendapatnya yang dirasa bisa membantu untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Gaya kepemimpinan transformasional yang ada di BMT ini bisa kita lihat dari gaya kepemimpinan Pak Eko, di mana gaya kepemimpinan beliau menginspirasi para karyawan untuk bertindak secara SOP dan syar'i. Contoh tindakan yang pernah beliau lakukan yaitu
memusyawarahkan suatu keputusan saat pembiayaan dan turun langsung saat kegiatan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada yang kurang paham dengan penjelasan saya atau ingin menambahkan materi yang telah saya jelaskan, saya persilakan. Tambahan itu nggak apa kayaknya. Walaupun tambahannya entah apa ya. Kawan-kawan mahasiswa ya. Pernah nggak bertanya seperti ini? Atau mungkin karyawan yang lain ya, baru-baru itu ketika masuk ke kantor BNP, di situ tidak ada ruangan khusus untuk pimpinan. Biasanya kalau masuk ke kantor yang lain ya, itu pasti ruangan direktur, ruangan pimpinan, ruangan kepala ini. Pernah nggak bertanya seperti itu kira-kira? Ruangannya seperti ini ya, isinya mejanya iya. Nah, kira-kira muncul pertanyaan seperti itu. Desain di sana tuh, desain di kantor kas juga seperti itu ya. Tidak ada ruangan khusus. Yang punya ruangan khusus tuh teller. Khusus ya, khusus. Tidak semua orang bisa akses ke dalam. Contoh di desain mulai juga seperti itu. Tidak ada ruangan khusus. Padahal dulu awal itu dirancang bangunan itu. Harapannya dari kawan-kawan yang lain itu adalah ada ruangan khusus untuk pimpinan. Seperti itu. Tapi diskusi lebih lanjut, apa fungsinya ruang khusus? Kalaulah mau dibuat ruangan khusus, itu ruangan khusus bukan untuk seseorang, tapi ruangan khusus untuk rapat, ruangan khusus untuk coaching, dan ruangan khusus mungkin untuk sholat dan sebagainya. Ruangan-ruangan itu sebenarnya perlu dibutuhkan atau kalau mau dibuat itu harus ada. Tapi ruangan khusus untuk seseorang, saya termasuk orang yang tidak setuju untuk hal seperti itu. Karena dari gaya saya ingin menyatu bersama kawan-kawan yang lain, bersama karyawan yang lain. Tidak perlu dibedakan, tidak perlu membedakan siapa sih di sini. Dan mungkin sebagai orang bertanya, ada yang main di sini Pak. Biasanya ada pengunjung, Pak ruangannya di sini Pak. Ya udah di meja itu silakan. Keluarnya apa, meja di sini ya, semua di situ. Tidak ada ruang khusus. Kalau perlu hal khusus ya udah di luar, sambil ngopi apa ngomong apa. Inilah di kantor ini seperti ini di sini kita. Ingin bersama-sama seperti ini. Struktural itu memang harus ada dan itu penting, cuma untuk pengkhususan saya pikir yang saya harapkan itu tidak terlalu penting ya. Dan kami yang tidak maka desain. Karena kalau di kantor Hermole juga sebenarnya kalau dibuat ruang khusus sangat layak ya.
bisa. Lantainya lantai 2. Jadi tidak perlu buat apa ruangan-ruangan khusus. Kalau mau dibuat ruangan untuk sholatnya dibuat atau seperti itu. Tapi ruangan khusus untuk manusia, seseorang ya nggak ada. Dan nanti, tapi ini kan berbeda setiap orang. Ini gaya saya seperti itu. Setiap orang pasti berbeda. Mungkin ada yang menggantikan saya di sini ya untuk ruang khusus ya silakan. Dan ya, masing-masing soal. Di sini saya terinspirasi dari sebuah buku. Saya lupa pengarangnya siapa. Tapi buku itu judulnya apa ya judulnya? Judulnya itu bukunya kalau nggak salah Unboss. Unboss. Nah, ya, bukunya Unboss. Bisa kawan-kawan baca. Itu bagus bukunya. Jadi banyak pemikiran-pemikiran itu berusaha mendobrak manajemen konvensional. Kita tidak lagi hidup dalam dunia bos bawahan seperti apa, dunia militer. Tidak. Kita hidup dalam dunia tanpa batas. Silahkan nanti bisa dibeli 96.000 Unboss. Akan dibaca, banyak inspirasi yang bisa kita dapat di situ. Karangan siapa saya lupa nih kalau baca sendiri ya. Dibeli, apalagi orang-orang SDM ini penting ya. Urusannya SDM banyak-banyaklah membaca buku seperti ini. Buku-buku yang manajemen seperti ini. Jadi ini terapannya sangat terasa ketika nanti kita sudah dalam dunia kerja. Itu aja mungkin ya tambahannya ya, intinya seperti itu. Setiap kita punya gaya sendiri yang akan kita jalankan. Apalagi model saya kan mungkin gini, saya itu termasuk orang nyaman dalam sendirian. Saya paling nyaman di alam, di hutan sendiri. Saya nyaman kan. Itu tanpa ada orang pun rasanya kita bisa hidup. Maka ketika saya dibuatkan sebuah ruangan khusus, saya takutnya justru nyaman di dalam. Saya tidak bisa berbaur. Maka saya terus sedang melatih, berusaha mendobrak seperti apa saya dulu. Kalau saya semakin merugi seperti saya ingin nyamanan, ingin sendiri, eksklusif di dalam, saya akan semakin terbawa. Maka saya seperti tidak membutuhkan hal seperti itu. Saya ingin banyak belajar dari kawan-kawan bagaimana bertahu seperti apa. Padahal tetap masih proses belajar terus. Jiwa eksklusif saya itu sangat besar. Rasanya apa? Saya termasuk orang introvert. Nggak banyak ngomong, nggak banyak bergaul. Saya lebih nyaman di atas gunung pun mungkin tahan. Nggak ada orang. Kalau saya menuruti model sifat yang saya seperti itu, padahal saya diamanahkan di sini untuk memimpin, susah juga. Saya bilang terus nanti susah. Bisa melihat kawan-kawan kerja di mana kan. Saya berusaha, saya belajar untuk mendobrak hal-hal yang seperti itu. Bisa dua tetap di kawan-kawan dilihat. Sebenarnya jiwa saya ini jiwa seperti apa? Bicara pada diri sendiri. Introvert, extrovert atau seperti apa kan? Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi sebuah titik negatif. Kita tidak berbicara bahwa orang introvert itu negatif, tidak. Cuma ada titik-titik, ada sisi yang negatif yang harus kita lawan.
model bisnis seperti ini kayaknya nggak tepat. Saya menuruti hawa introvert saya nggak tepat. Saya harus berusaha melawan itu. Sudah sebuah manajemen yang kayak kepemimpinan yang coba saya pelajari. Ada intinya terus belajar, terus baca buku terus. Ya, itu yang kami harapkan dari para mahasiswa dan kawan-kawan di sini. Jalannya masih panjang, mahasiswa tentunya terus belajar, jangan malas membaca. Nah, budaya literasi itu harus dibangkitkan. Ya, jangan sampai berhenti pada titik ini. Saya sudah mahasiswa, sudah cukup. Tidak. Jadi terus belajar. Oke, itu aja ya. Yang pasti. Silakan dari yang lain. Baiklah, sebelum briefing pagi ini saya tutup, saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Eko dan seluruh karyawan BNT karena telah memberi kami kesempatan untuk magang di sini. Di sini kami banyak mendapatkan wawasan yang berharga dan maaf jika selama pelaksanaan magang kami melakukan kesalahan. Semoga semua karyawan berlapang dada untuk memaafkan kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian serta waktu yang diberikan. Jika ada kata yang kurang berkenan didengar dan menyinggung satu di antara semua pihak, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.